Recording in progress. Kok yang ditanya cuma nomor telepon, nggak nomor rekening, Pak? Gini, suara saya jelas ya? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Jelas ya? Oke. Oke. Perkenalkan, nama saya Gesit Rahastia, aslinya Jakarta, lulus tahun 92. Sekarang saya bergabung dengan Astagi sebagai asesor, dan juga setelah dari pekerjaan-pekerjaan di lapangan, saya mengkhususkan diri untuk mencoba menjadi konsultan RKK. Untuk mempersingkat waktu, oh ya lupa ya, nomor WA saya 08125 345 403. Nanti mungkin Pak bisa dibantu Pak Kurniawan untuk lengkap ya. Baik, saya mulai saja acara ini. Saya kemarin diminta untuk membahas showcase meeting. Saya yakin peserta di sini sudah banyak pengalaman tentang showcase meeting, dan saya juga kebetulan pada saya jadi kontraktor pernah kejadian, saya di konsultan pengawas pun pernah kejadian. Sebetulnya jangan sampai, harapan saya, imun saya jangan sampai terjadi showcase meeting, itu rapat pengujian karena keterlambatan. Itu sangat tidak mengenakan. Tidak mengenakan karena kita menjadi terdakwa. Jadi usahakanlah untuk tidak terjadi showcase meeting dalam proyek-proyek yang akan kita tangani. Oke, saya mulai bahwa apa itu showcase meeting adalah rapat pembuktian keterlambatan. Dari lampiran PUPR, PM-PUPR 14/2020, ya hampir semua lampiran ada namanya SSUK. Di situ dijelaskan bagaimana proses penanganan satu keterlambatan proyek. Nah, di dalam 312 itu disebutkan di dalam SSUK adalah apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, pengguna jasa dalam hal ini PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau memperlakukan ketentuan kontak kritis. Nah, garis bawah kontak kritis itu yang disebut kontak kritis bagaimana kondisinya? Oke, berikut bahwa di periode 1 ini di pasal 312 ini periode 1 adalah secara fisik pelaksanaan 0-7% kontrak terjadi keterlambatan lebih besar dari 10% rencana dan fisik. Di periode 2 di atas 70-100%, selisihnya 5%, lebih besar 5%. Untuk yang akan melampaui anggaran di bulan Desember misalkan, bulan Desember sudah mulai, pertengahan Desember lah, itu kurang dari 5%. Itu sudah dianggap kritis. Jadi ada perbedaan antara kedua diperkirakan sebelum sampai anggaran berakhir, itu masih boleh di angka lebih besar 5%. Jika sudah mendekati dan perkiraan melampaui tahun anggaran berjalan, kurang dari 5% sudah dianggap sebagai kritis. Nah, apa itu keterlambatan? Kemungkinan keterlambatan proyek, schedule pekerjaan. Selain dari permasalahan umum yaitu jumlah pekerja, jumlah material yang tidak cukup. Kalau finansial ada DP ya, mungkin enggak, atau mungkin di dalam proses penagihan nggak lancar. Karena penagihan itu tergantung dari satu proses persetujuan perubahan gambar. Jika gambar berubah, kadangkala MC0
terabaikan atau tidak diukur dulu, diukur ulang. Pokoknya pada saat proses berjalan, persetujuan izin kerja kadang lama sehingga nunggu, kontraktor menunggu. Persetujuan material itu juga tunggu menunggu gitu, tergantung dari pengawas, konsultan pengawas, ketegasan dari pengawas. Kemudian kedua itu rencana proses pekerjaan nggak sesuai dengan lapangan. Artinya gini, jika di dalam pada saat setelah PCM pencerahan lapangan oleh PPK, kemudian kontraktor ke lapangan mengukur ulang, ada berita pengukuran ulang bersama, di situ ada perubahan lokasi atau elevasi, sehingga perlu ada satu gambar ulang atau shop drawing untuk menyampaikan persepsi dari pengukuran ulang tadi. Makanya diperlukan MC0. Nah, jika sudah berubah, volume berubah, otomatis harus ada revisi schedule, kurva S. Ini yang kadangkala menjadi faktor secara tertulis proyek kelihatan terlambat. Mungkin secara fisik nggak kelihatan, tetapi karena dari perhitungan progres, bobotnya dihitung di bawah rencana karena masih menggunakan kurva S yang lama. Kemudian ada lagi di 3/4 proyek, jangan salah itu ada satu kondisi bahwa pekerjaan sudah nggak ada lagi yang bobot besar yang menambah mengejar dari bobot rencana. Itu tadi karena belum ada perubahan, tidak ada revisi kurva S, tidak ada revisi rencana progres, rencana bobot per bulan, sehingga di satu kondisi tertentu akan secara fisik pekerjaan kelihatan tidak ada hambatan, namun secara tertulis kelihatan. Ini saya kasih contoh dulu ya, saya kasih contoh. Nah, saya buka dulu. Mungkin slide-nya diperbesar Pak, mungkin ada pakai. Oh gitu, nggak kelihatan ya? Iya. Oh maaf. Udah. Dekat anak. Ini besarnya di mana? Itu yang di sebelahnya Pak. Sebelahnya yang kayak mangkuk itu. Oh, ini ya. Ini ya. Itu yang. Hah? Oh, ada yang satu lagi nih. Betul. Betul. Benar, Pak. Ini kan saya ada 2 slide-nya. Yang ini kelihatan nggak Pak? Yang kasus nih Pak, ada gambar orang kelihatan nggak? Kelihatan nggak Pak? Yang gambar orang. Ini yang pertama tadi, ini kelihatan besar ini. Yang kasus ini kelihatan. Saya sekarang share. Kelihatan. Benar, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Oke, jadi ini ada kasus. Ada di dalam minggu ke-13, itu proyek jadwalnya Desember tanggal 13. Tanggal 27 November, itu selisihnya deviasinya 9,118. Ini masuk periode kedua, 70-100. Jadi realisasinya di bawah dari progres, secara progres. Nah, secara fisik bangun proyek ini tidak ada hambatan kelihatan, tapi karena ada faktor-faktor di mana volume CCO belum bisa dimasukkan, kemudian ada volume menunggu pekerjaan beton yang harus kering dulu, sehingga kontraktor tidak bisa bergerak apa-apa, hanya menunggu
beton kering sesuai dengan RKS dan mengajukan CCO agar nilainya bertambah. Nah, ini kadang-kadang menjadi hambatan kontraktor sehingga dinilai kritis oleh pengawas. Itu maksud saya dari slide yang saya barusan share tadi. Kemudian belum ada kesepakatan pada saat PCM itu ada satu pendanaan kontrak. Di situ biasanya kontraktor diminta membaca SSUK dan SSKK. Di dalam SSUK ada satu klausul disebut 3 bahwa material on-site itu yang maksimal 70% yang boleh yang dihitung sebagai progres. Dalam SSKK diatur lagi besarannya berapa, tergantung kesepakatan PPK dengan kontraktor. Nah, apa saja material yang bisa dianggap sebagai material on-site, yaitu material yang seperti lift, eskavator, pompa air, turbin, peralatan elektronik, sheet pile, konduktor. Nah, kemudian untuk yang seperti pasir, batu, semen, itu nggak bisa karena belum terpasang. Nah, itu yang sebetulnya juga menjadi faktor mempengaruhi secara tertulis, itu menjadi indikator keterlambatan. Nah, kita lanjut. Alur pemberlakuan SCM bila terjadi itu, tapi sebelum mulai ini saya ingin juga sharing pengalaman saya yang kasus seperti tadi, bahwa kebetulan saya sebagai leader pengawas, bahwa saya mengajarkan rapat koordinasi dengan kontraktor. Kemudian saya membuat instruksi kepada kontraktor untuk saya berikan waktu 1 minggu untuk setelah rapat ketemu bahwa permasalahannya ada juga di tidak ada masalah secara fisikal, namun saya melihat bahwa untuk 2 minggu ke depan, minggu pertama ini harus ada material dan penambahan orang, sehingga pada saat pekerjaan itu akan dimulai, material dan orang sudah siap. Itu instruksi saya kepada. Alhamdulillah PPK percaya dengan saya, akhirnya tidak terjadi diberlakukan SCM tadi. Di minggu selanjutnya sudah turun sampai 5%, jadi selisihnya 4%. Selisih 4% sesuai dengan kriteria kontrak kritis. Periode 2 sudah tidak masuk, sudah aman, gitu. Meskipun saya sudah dikduk. Terus saya takut juga tiba-tiba kontraktor nggak bisa ngatasin, saya kena kan, karena saya menjaminkan diri sebagai tim leader pengawas bahwa kontrak ini siap. Oke, lanjut, bahwa alurnya jika terjadi satu SDM, bahwa nanti kontraktor pengawas membuat surat kepada PPK, pengawas membuat surat kepada PPK bahwa ada indikasi progres kontraktor akan mengalami keterlambatan. Nah, oleh itu PPK juga akan melihat laporan pengawas sampai berapa persen ya, kapan akan kelihatan terlambat, berapa tiap hari progresnya, berapa tukangnya. Jika sudah dianggap PPK memenuhi kriteria kontrak kritis, PPK akan mengundang kontraktor untuk membahas masalah yang terjadi di lapangan. Kemudian buat peringatan tertulis kepada penyedia tentang keterlambatan tadi. Setelah itu dalam sama membuat satu rapat penentuan rapat buktinya kapan. Kapan penentuan waktu pelaksanaan rapat pembuktian.
kemudian penetapan agenda rapat sesuai dengan hasil pembahasan di nomor 1 tadi. Setelah itu rapat pada saat tanggal rapat SCM-nya dibahaslah dan menyepakati misalnya kemajuan fisik yang harus dicapai dan jenis pekerjaan apa yang harus dicoba tes case dulu di dalam SCM 1. Nanti ada selanjutnya di pasal 30.3 itu ada pembahasan alurnya dari SCM. Kemudian di langkah kelima adalah mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian fisik. Ini tugasnya pengawas jadi berat. Karena apa? Karena kontraktor sudah menjadi terdakwa. Kenapa lu terlambat gitu, bahasa gaulnya, kenapa lu terlambat, salah sendiri kan gitu. Nah, bila nomor 6 pada nomor bila dari surat peringatan kemajuan fisik tidak terrealisasi sesuai dengan rencana SCM tadi, maka PPK membuat surat peringatan lagi dan membuat SCM tahap 2. Saya buka yang pasal 30.3 adalah tahap 1 yang saya bicarakan tadi. Kemudian bila uji pertama di SCM 1 gagal, ada surat peringatan peletak kritis 1 yang dibuat PPK dan harus diselenggarakan SCM tahap 2. Sampai tahap 2 uji coba lagi, diberi kesempatan. Ini kontraktor dikasih kesempatan oleh PPK untuk memperbaiki lagi. Mungkin ada masalah di SCM 1 yang bisa diterima oleh PPK. Namun jarang. Tapi ada sih yang pernah kejadian. Dalam satu user saya lihat, saya ngerjain ini, teman saya ngerjain ini, teman saya yang sampai 2 kali SCM. Alhamdulillah selesai sih, cuma denda. Karena melebihi tahun anggaran. Ditambah ada penambahan 50 hari. Nah, pada saat SCM 2 gagal, dikasih lagi kesempatan ketiga. Jika ketiga tidak ada, baru gagal lagi baru PPK berhak memutuskan kontrak secara sepihak karena dianggap tidak mampu. Tapi ada kasus SCM pertama gagal, kontraktor mengajukan surat pengunduran diri, tak sanggup. Karena pada masa SCM tahap 1 ada permasalahan CCO yang tidak ada kesepakatan. CCO kontraktor merasa sudah mengeluarkan pekerjaan sebegitu banyaknya, item pekerjaan tidak disetujui oleh PPK atas dasar review dari konsultan pengawas maupun perencana. Saya nggak lihat siapa yang salah, tapi di dalam hal tidak ada kesepakatan mungkin ada satu dokumen pendukung yang tidak lengkap sehingga tidak bisa disepakati. Ini untuk mengatakan kontrak series ya. Kemudian apa sih berita acara yang harus dibuat? Ini ada pencapaian kemajuan pekerjaan dan deviasi keterlambatan existing. Kemudian pekerjaan apa yang mengalami keterlambatan? Ini yang berdasarkan rencana yang tidak terrealisasi. Kemudian jenis pekerjaan diselesaikan pada masa uji coba apa saja? Karena jenis pekerjaan yang mengalami keterlambatan dan yang harus diselesaikan, yang mengalami keterlambatan bisa masuk ke dalam jenis pekerjaan yang diselesaikan, dan pekerjaan selanjutnya yang belum nggak termasuk sini tapi yang akan dikerjakan, yang harus dikerjakan setelah ini selesai, itu harus ditetapkan juga. Kemudian metodenya bagaimana, metode pelaksanaannya. Kemudian jumlah jenis kapasitas peralatan ditetapkan untuk memenuhi agar
periode pelaksanaan tercapai. Material dan jumlah bahan material itu juga harus ditetapkan, termasuk berapa jumlah pekerja yang harus disiapkan. Berapa lama ini yang harus dipertimbangkan dari waktu dan batas normal pekerja, karena jika dibuat lembur pun kemampuan orang lembur sampai 25 jam juga KO, dan ada satu manajemen dari pekerja untuk mencapai volume yang akan diuji coba. Kemudian penetapan kemajuan pekerja waktu kerja ini lebih kepada bagaimana menghitung progres. Itu dari awal. Pokoknya kamu misalnya bahasa kasarnya betul balok sampai di lantai 2 semua terpenuhi dianggap 100%. Tapi kalau masih lo kerjain cuma setengah dari yang harus dikerjakan, saya anggap 25 misalnya gitu ya. Itu salah satu rapat yang akan terjadi pada showcase meeting. Ini tergantung dari bagaimana PPK, konsultan perencana dan konsultan pengawas memberikan masukan, berikan apa yang harus dikerjakan sesuai dengan RKS. Dan apa sih yang disiapkan oleh kontraktor? Antara lain ya. Ini kalau sudah showcase meeting, kontraktor harus lengkap dokumennya. Kalau tidak ya makin tambah menjadi sasaran empuk. Jadi kontraktor harus punya berita hari lapangan. Kemudian berita progres bulanan. Ada BA pengukuran volume pekerjaan. Ini yang sering kurang lengkap datanya, BA pengukuran volume lapangan. Kemudian dokumentasi foto progres. Semua bisa, ada izin kerja, persetujuan material, dokumen uji material, itu kayak besi. Kemudian uji kubus beton. Ini untuk bangunan ya, untuk bangunan saya banyak di bangunan. Kemudian form stok material, laporan formnya, bukan harganya tapi laporan. Ini masuk kapan, keluar kapan, dipakai kapan, ujinya kapan. Daftar pekerja, sehari berapa orang kerja. Ada absensi kan, absensinya biasanya untuk membayar kontraktor kepada mandor. Minta aja daftarnya, nggak usah harganya, nggak usah upahnya berapa, yang penting ada daftar pekerjanya berapa orang. Sesuai dengan tagihan mandor. Shop drawing itu menunjukkan bahwa kontraktor sudah melakukan satu proses persetujuan. Ini juga ada mempengaruhi menjadi kritis karena belum ditandatangani atau sudah dikerjakan tapi belum ditandatangani itu sering. Driving proses, driving yang sudah disetujui. Ada tanda perencana, ada pengawas yang dipakai di lapangan. Ini yang paling kalau di kelas kecil paling banyak ini terjadi, nggak ada. Kemudian dengan CCO dan dokumen just tech teknik. Ini yang sering juga nggak ada. Artinya penambahan atau pengurangan itu ada just tech-nya. Penambahannya apa? Kenapa ditambah? Just tech bukan berarti hitung-hitungan, tetapi dokumen yang mendukung bahwa itu terjadi kurang tambah. Misal tambah karena ukuran di lapangan ternyata keramiknya nambah karena ada perubahan gambar, itulah yang menjadi just tech dari CCO. Nah, bagaimana bentuknya untuk BA pengurangan dengan CCO dan just tech berikut. Nah, ini ada contoh dokumen CCO yang saya buat. Saya minta kepada kontraktor untuk membuat tambah kurangnya, saya tutupi ininya. Yang penting ada just tech. Just tech apa nih? Ini ada kondisi aktual lapangan, ya lampiran. Dalam RAB tidak disebutkan volume dan item pekerjaan, tapi dijelaskan dalam gambar. Artinya ada perbedaan antara itu just teknik. Ada perbedaan antara RAB dan gambar. Dan apa yang harus dilakukan? Buatlah shop drawing. Shop drawing diminta persetujuan kepada pengawas dan perencana karena ada perubahan desain atau penambahan desain. Nah, ini bagaimana melaporkannya? Di dalam tabel itu dibuat satu uraian, kemudian di kolom paling nggak
di kolom kanan setelah indikator itu ditambah JASTEK. JASTEK-nya apa? Sehingga PPK perencana pengawas tahu masalahnya di mana dari setiap item RAB yang akan diajukan sebagai tagihannya kontraktor, ataupun untuk melihat histori apa keterlambatan karena volume berubah atau tidak. Itu juga jadi faktor analisa kenapa diperlukan satu terlambat atau tidak. Kemudian catatan di dalam catatan ini adalah untuk membuat dokumen itu mudah dibaca oleh semua orang. Contoh di ini pekerjaan rantai kerja, dalam RAP nggak ada, tetapi dalam short drawing dibuat. Jadi short drawing dilampirkan. JASTEK nomor 3, dan nomor 1, nomor 3 itu adalah short drawing lantai. Ini untuk memudahkan dalam mengevaluasi keterlambatan, apakah gara-gara ini atau bukan. Itu. Kemudian, nah ini contoh biaya pengukuran. Jadi dari gambar, sekarang menunjukkan ada HP. Ada HP kan, gambar di kantor difoto, kemudian gambar itu dilihat di lapangan di sebelah mana, dibuat ukuran. Benar nggak jarak sengkangnya? Benar nggak besinya? Kemudian ditandatangani bersama oleh pengawas dan kontraktor sebagai berita acara pengukuran. Sebelum melakukan pengecoran adalah izin kerja dan pemeriksaan ukuran bersama. Itu menjadi ajuan juga sebagai PPK untuk menyetujui hasil pekerjaan kontraktor. PPK hanya melihat angka doang dari tagihan, mereka justifikasinya apa kepada kebenaran. Buktinya apa, lu udah kerja, bahasa Betawinya, lu kerjaan apa, mana buktinya, lu cuma tulisan doang kan gitu. Karena paling jadi diancam bahwa kalau salah dibongkar. Bongkar segitu tebalnya kan gimana, susah. Nah kemudian plafon juga begitu. Gambarnya difoto pakai kamera, diberi tanda, dan dikasih bukti mana plafon yang dipasang. Nah, di situ ada kesalahan. Menyatakan 99%. Seharusnya ditulis volume plafon di lantai ini berapa meter persegi, terpasang berapa, jangan 10%. Ini ketara nggak ngukur. Kira-kira 10%. Ini yang pernah ini saya eject. Kali sebelah kiri saya approve, anggota lapangan saya approve. Yang kanan saya minta ukur ulang. Saat itu saya sebagai tim leader, saya minta untuk ukur ulang. Saya nggak peduli siapa, apa anak buah yang saya yang salah atau kontraktor. Yang saya mau tahu adalah ukurannya berapa. Karena nanti hubungannya dengan bagaimana melaporkan kepada PPK. Berapa kemajuan pekerjaan yang sudah dicapai kontraktor. Ini salah satu faktor untuk mempercepat, untuk mendukung acara SCM agar menjadi mudah dan akan lebih teratur. 1, 2, 3 tersusun, 1 selesai, nomor 2 dibahas, nomor 3 dibahas, itu nggak sampai lari ke sana lari kemari, akhirnya lama SCM. Pernah terjadi SCM bisa seharian penuh, ngapain? Ini kan satu dibahas, approve, dokumen ada, oke sepakat, nggak ada sudah catatan. Kemudian, nah ini adalah notulen rapat. Saya berlakukan kepada buat saya bahwa setiap hari dicatat berapa progres yang terjadi, prestasinya berapa, jumlah pekerja berapa, ada korelasinya. Akhirnya setiap minggu prestasi dari kontraktor bisa dideteksi sehingga ada keterlambatan pun dapat segera diantisipasi. Ini dari konsultan pengawas. Nah, dari saya cukup sekian. Saya ingin lebih banyak berdiskusi
mengenai bagaimana menyiapkan dokumen SCM dari sisi pelaksana dan dari sisi pengawas. Tujuannya apa? Dalam itu, karena saya tahu di sini juga ada PPK, ada Pokja. Saya bertujuan bisa sharing kepada Pokja dan PPK bahwa kontraktor dan pengawas betul bekerja seperti ini loh. Kita menyiapkan ini gitu. Pengawas punya tanggung jawab kepada PPK agar kontraktor bekerja sesuai dengan spek, volume tercapai, schedule tercapai. Kontraktor wajib mendukung apa yang dikerjakan oleh pengawas. Oke, saya rasa segitu, mungkin bisa dibuka langsung kalau ada yang mau tanya atau yang keberatan apa yang saya sampaikan. Tetapi ini adalah merupakan bagian apa yang sudah saya alami di lapangan beberapa tahun yang lalu. Oke, terima kasih Pak Kurniawan. Monggo dilanjut. Baik Pak, mungkin di close dulu materinya. Oh siap, Supaya siap. kelihatan semua. Oke. Sudah ada pertanyaan Pak dari Pak, saya bacakan ya. Dari Pak Maman Firmansyah. Pertanyaannya begini. Oh ya. Silakan Azizah. Jadi dipandu oleh Azizah Pak, sudah masuk moderatornya. Oh, siap. Mahasiswanya. Mahasiswa. Azizah? Oke, baik Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak karena baru bergabung. Baik, itu tadi materi dari narasumber kita, Bapak Insinyur Gesit Rahasetia. Baik, untuk mengefisienkan waktu Pak, langsung saja kita beralih pada sesi diskusi. Jadi ini sudah ada beberapa pertanyaan Pak di form chat. Oke, pertanyaan pertama Pak, ini dari Pak Maman Firmansyah. Pertanyaannya itu, bagaimana kontrak kritis 10% dari rencana 0 sampai 70%? Apakah SCM dapat dilakukan apabila dalam waktu mobilisasi tidak terpenuhi, tetapi tingkat progres minusnya kurang dari 10%? Seperti itu, Pak. Oke, mau langsung dijawab? Oke, ya, langsung jawab aja ya. Oke. Silakan, Bapak. Bagaimana? Ya, Pak, silakan, Pak. Bagaimana kontrak kritis 10% dari 0 sampai 70% apakah SCM dapat dilakukan apabila dalam waktu mobilisasi tidak terpenuhi, tetapi tingkat proses minusnya kurang dari 10%. Kan ini tergantung dari pengawasnya. Bila pengawasnya yakin bahwa kontraktor bisa memenuhi di minggu depannya, itu mungkin tidak perlu SCM. Tapi bila tingkat progresnya minus kurang dari 10% kan belum termasuk kontak kritis, ya kan? Tapi kalau pengawasnya bilang ini tidak akan terpenuhi mobilisasi, katakanlah orang nggak mungkin ada karena jauh, ya, dan pasti akan terlambat dan akan lebih dari 10% di minggu selanjutnya, ya monggo sampaikan kepada PPK. PPK akan membahas dulu dan memberi kesempatan kepada kontraktor. Jika memang tidak memungkinkan di SCM, karena sudah memenuhi persyaratan secara tertulis di SSUK yang sudah ditandatangani bersama. Itu Pak Firmansyah. Oke, monggo. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak jawabannya. Jadi
Untuk Bapak Maman Firmansyah, itu tadi jawaban dari narasumber kita mengenai dengan pertanyaan yang Bapak ajukan melalui form chat. Pertanyaan selanjutnya, Pak, dari Bapak Abu Bakar. Pertanyaannya itu, berapa lama minimal jangka waktu antara SCM atau antara peringatan pertama ke peringatan kedua atau peringatan 2 ke peringatan 3? Baik, Seperti itu, Pak. baik. Terima kasih. Selamat siang Pak Abu Bakar. Jadi minimal tidak diatur Pak minimal jangka waktu SCM Pak. Jadi peringatan pertama SCM pertama itu dilakukan bila sudah terpenuhi kondisi kritis sesuai dengan SSUK pasal 31. Nah, setelah SCM 1 ke SCM 2, SCM 1 gagal di peringatan pertama. Gitu kan. Nah, PPK dan pengawas bisa melihat apakah kontraktor ini masih bisa diberi kesempatan atau tidak. Jika masih diberi kesempatan dan bisa dibuktikan, katakanlah permasalahan finance atau material yang ada, atau juga masalah pekerja diberi kesempatan kedua. Tetapi kan di dalam SCM 1 sudah ada penetapan tergantung dari kesepakatan bersama untuk SCM 1 berapa lama dikasih kesempatan untuk untuk membuktikan bahwa tidak akan terlambat. Misalkan SCM 1 dari rapat SCM 1 ada satu kapan ngecor di minggu pertama setelah SCM 1 tercapai atau tidak ngecor di minggu pertama setelah 1 minggu setelah SCM 1. Jika tercapai itu indikator bahwa SCM 1 tidak terpenuhi. Silakan dievaluasi apakah perlu SCM kedua dengan melihat sumber daya yang ada, apakah finance mencukupi, apakah pekerjaan ini mencukupi. Ini tergantung dari kesepakatan SCM 1. Bila SCM 1 PPK dan pengawas meyakini bahwa kontraktor tidak dapat melanjutkan lagi, ya sudah beri peringatan dan SCM kedua mungkin nggak usah dilaksanakan gitu kan, melihat bila tidak terpenuhi. Tapi kalau masih konsultan pengawas dan PPK percaya dia kan SCM 2 gitu Pak, nggak ada waktu minimal yang harus tergantung dari kesepakatan di SCM 1. Itu Pak Abu Bakar. Terima kasih atas pertanyaannya. Monggo Pak moderator. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi itu tadi jawaban untuk pertanyaan Bapak Abu Bakar. Untuk Bapak dan Ibu yang bergabung di webinar pada siang ini mungkin bisa raise hand atau bisa juga melalui form chat untuk mengirimkan pertanyaan atau tanggapan mengenai dengan materi kita pada siang ini. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak dari Bapak BG Ginting. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan uji coba? Yang kedua, apakah wajib ditetapkan? Dan yang ketiga, apa substansi dari kegiatan ini? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ginting. Satu ya, apa yang dimaksud dicoba? Dicoba itu showcase meeting adalah uji keterlambatan. Jadi memberikan kesempatan kepada kontraktor untuk memperbaiki keterlambatannya. Apa yang disebut dicoba? Uji coba, kita kasih percobaan, uji dicoba ke kontraktornya bahwa kamu harus bisa ngerjain katakanlah balok lantai 2 minggu depan harus sudah cor. Ini satu contoh lapangan. Kemudian pengawas BPK melihat material udah ada belum, pegesting udah dibikin belum, publikasi sudah selesai atau belum. Kalau sudah semua 50% diyakini minggu depan bisa dicor, itu namanya uji coba. Minggu depan lihat, minggu depan bisa nggak kelar nggak itu pekerjaan. Itu uji coba Pak. Kan apa tetap wajib Pak ditetapkan. Kenapa? Agar bisa mengukur kembali kemampuan kapasitas kontraktor. Apakah kontraktor ini
masih sanggup atau tidak meneruskan kontraknya. Karena banyak hal yang bergantung untuk penilaian kontrak adalah finansial kontraktor, jumlah pekerja dan materialnya. Ini yang banyak yang sering bermasalah. Jadi finance, masalah keuangan. Karena dia berharap termin 1 kebayar, dia pakai untuk biaya sampai termin kedua. Itu banyak. Dan umum gitu loh. Karena kalau dia pinjam juga mahal bunganya. Nah, apa substansi dari kegiatan ini saya nggak ngerti, mungkin Pak Kurniawan bisa menjawab substansi kegiatan ini, kegiatan apa gitu. Kegiatan wawancara, kegiatan webinar ini atau kegiatan SCM. Itu aja, Mbak. Mungkin kegiatan dari uji coba, Pak. Substansinya maksudnya. Oh, uji coba ya tadi. Itu tadi uji coba itu substansinya adalah dari item pekerjaan yang dianggap terlambat. Tadi yang di awal saya katakan di dalam chat itu ada penetapan pekerjaan yang terlambat. Katakanlah ngejar balok di lantai 2 di tanggal sekian harus mencapai 100% atau mencapai 30 bibit. Katakanlah gitu. Ternyata di pelaksanaannya masih belum siap, bahkan besi belum difabrikasi. Kenapa belum difabrikasi? Itu yang dilihat. Apakah materialnya nggak ada? Maka dikasih coba agar memberi kesempatan kepada kontraktor. Saya kasih kesempatan seminggu besok ada ngecor. Itu uji coba, saya uji coba mereka. Sanggup nggak? Kalau nggak sanggup, pertanyaan kedua. Jika memang setelah pertanyaan kedua memang kelihatan masih tidak bisa mencapai rencana atau uji coba yang diterapkan oleh pengawas PPK, ya sudah. Sayonara gitu kontraktornya gitu. Itu Pak, itu aja Pak. Terima kasih Pak. Monggo moderator. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawaban dari pertanyaan yang tadi. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini dari Bapak Firdaus Iksan ST. Pertanyaannya itu, apakah output dari SCM itu memang test case? Jangka waktu test case yang dapat diberikan ke penyedia jasa itu berapa lama? Dan wajibkah penyedia jasa memberikan action plan? Oke. Terima kasih. Selamat siang Pak Firdaus. Jadi kembali ke ini lagi ya. Saya tadi bahwa output SCM tadi memang tes diskusi coba untuk mengetahui kemampuan finansial, kemampuan sumber daya manusia dan material si kontraktornya. Tanpa diuji coba mereka tidak pernah tahu apakah kontraktor itu di tahap penyelesaian kontrak akan bisa diselesaikan. Maka wajib diberikan satu test case uji coba. Ya, jangka waktu itu katakanlah dia ada di posisi menjelang kontrak habis. Di periode kedua dari kontrak habis sudah di bawah 5%. Ya kan? Dia mau kontrak mau habis, jadi tahun anggaran berikutnya. Nah, di situ ada satu pengkhususan bahwa kritis bila mencapai kurang dari 5%. Nah, kemudian jangka waktu test case ya berdasarkan kapan itu terjadi. Yang penting tidak melebihi tanggal akhir kontrak. Karena setelah selesai kontrak ada tambahan 50 hari yang dampaknya juga tidak maksimal 5%. Nah,
ini test case uji coba kepada kontraktor. Waktunya tergantung kapan terjadinya. Kalau misalkan masih ada 1 bulan sebelum kontrak habis, ya test case uji cobanya dilihat setelah dianggap pekerjaan balok itu selesai di tanah siar, apakah selanjutnya bisa selesai sesuai tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu, SCM itu berhenti, kontraktor bisa berjalan lagi, ya kan? Nah, tetapi SCM misalnya di dalam SCM 1 tidak bisa terpenuhi, SCM 2. Nah, SCM 2 terjadi kapan? Jangan sampai waktu kontrak berakhir masih ada SCM. Jadi batas SCM itu selama kontrak itu berlangsung. Dan jangan sampai melebihi satu kesempatan kepada kontrak yang 50 hari tadi. Ber-SCM lagi, karena SCM itu beradanya di dalam periode kontrak. Setelah kontrak berakhir, bukan lagi SCM. Itu, Pak. Terima kasih, Mbak Moderator. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Winarti. Wina, Ibu, sepertinya Ibu. Pada saat pelaksanaan kontrak dan sebelum terjadi adendum, pelaksanaan fisik terdapat deviasi lebih dari 10%. Apakah diperbolehkan? Yang seharusnya SCM akan tetapi penyedia mengajukan adendum pelaksana. Mohon penyedia mengajukan adendum dengan melandaikan schedule pelaksanaan. Mohon penjelasannya. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, Mbak. Ini Mbak Winarti. Jadi gini. Ya, Pak, Mbak Winarti. Mbak Winarti ya. Jadi gini, pelaksanaan kontrak itu terjadi pada saat pelaksanaan kontrak dan sebelum terjadi adendum, pelaksanaan fisik terdapat deviasi lebih dari 10%. Pertanyaannya adalah bagaimana menghitung deviasi lebih dari 10% bila adendum, bila benar-benar terjadi adendum belum disepakati bersama. Berarti perhitungannya masih menggunakan RAB dan kurva S yang lama, sehingga gini, komparasinya terhadap plan rencana dan fisik menjadi tidak tepat lagi. Karena apa? Karena bila adendum dari volume pekerjaan, otomatis akan merubah bobot dari kurva S yang sudah dibuat di awal. Nah, oleh karena itu, bila ada satu kesepakatan bahwa di awal di PCM ada perubahan, kemudian dibuat CCO, idealnya dibuat dulu perubahan kurva S, perubahan satu perencanaan progres, sehingga perhitungan deviasi antara pelaksanaan dan perencanaan tidak bermasalah dan tepat pada dasarnya, gitu loh. Dan ini yang diperlukan di dalam setiap pekerjaan lapangan adalah bagaimana memulai dari membuat satu revisi kurva S. Nah, bila ada satu perubahan di mana CCO itu disetujui oleh PPK, segera dibuat satu perubahan sehingga deviasi yang terjadi tidak menyalahi kontrak di SSUK nomor 30.2, gitu loh. Jadi schedule pelaksanaan harus dan progres harus direvisi secepat mungkin sehingga tidak terjadi deviasi. Itu aja.
Mbak Nur. Iya, Pak. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, Pak, pertanyaan dari Bapak Sidodadi. Pertanyaannya itu, izin bertanya Bapak, untuk target tes CACE apakah minus case. yang harus dicapai? Ya, tes case. Ya. Terus di sini tes case. Apakah minus yang harus dicapai kurang 10% untuk periode 1 progres sampai dengan 70% atau kurang 5% untuk periode kedua dari 70%. Bagaimana Pak? Saya ulangi Pak. Boleh. Langsung saya jawab langsung. Saya sudah paham. Oh iya Pak, ya Pak. Silakan Pak. Jadi Pak Sidodadi, jadi target test case bukan terhadap deviasi antara pelaksana dan pelaksana dan bencana, tapi lebih kepada test case berapa persen pekerjaan yang dicapai. Misalkan di dalam rencananya 80% di minggu kelima harus kelar ya. Di minggu kelima test case-nya 80% juga kelar. Artinya kalau volume betonnya baloknya 30 kubik ya di test case-nya 80 kubik, 30 kubik harus selesai. Dengan sendirinya bila terpenuhi deviasinya 0. Kan gitu Pak. Kalau bukan melihat dari progresnya, bukan dari deviasi secara kotak kritis di dalam SSUK. Tujuannya adalah menyelesaikan pekerjaan. Bukan sekedar perbedaan deviasi antara pelaksanaan dan perencanaan. Bila beton 30 kubik tercapai ya berarti kan sudah 0% deviasinya. Itu Pak Sidodadi. Terima kasih. Baik, Pak. Selanjutnya Pak dari Bapak BG Ginting. Ini sepertinya pertanyaan lanjutan pada pertanyaan yang di atas tadi. Jadi Bapak BG Ginting menambahkan pertanyaannya, poin keempat itu, berapa lama masa uji coba tersebut Pak? Dan yang terakhir, jika ternyata pada saat uji coba ternyata masih gagal, apa langkah selanjutnya? Oke. SCM itu berlangsung dalam periode kontrak sebelum kontrak berakhir. Nah, berapa lama tergantung kesepakatan yang seperti saya ceritakan tadi. Mau cor di lantai 2 minggu depan dicor ya sanggup, yaitu dia seminggu. Itu dengan ketetapan bisa minggu 2 minggu. Tapi bagaimana kesepakatan di SCM pertama? Jika SCM pertama gagal, kontraktor dan pengawas dan PPK masih percaya pada kontraktor diberi kesempatan SCM 2 dilakukan selama periode kontrak. Bila yang kedua sudah gagal juga ya saran saya putuskan aja kontraknya gitu. Berarti nggak sanggup. Kecuali kontraktor bisa menjaminan. Pak saya dikasih SCM 3, oh ya monggo, tapi ketiga nggak ada, kan gitu. Tapi SCM itu berada di dalam koridor kontrak. Jadi kontrak Juli sampai Desember ya SCM itu berlangsung di Juli dan Desember, tidak lebih. Itu aja Pak Ginting. Monggo. Oke, baik. Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya ada lagi Pak dari Bapak Sidodadi. Jadi pertanyaannya, izin Bapak, apakah dibolehkan merevisi schedule atau skurf tanpa ada alasan yang kuat hanya untuk menghindari SCM? Terima kasih. Jawabannya nggak boleh. Nggak boleh. Saya katakan tadi bahwa setelah PCM ada berita acara serah terima lapangan. Di situ kuncinya. Bila kontraktor tidak teliti, akan terjadi banyak perubahan. Nah,
Kenapa nggak boleh merevisi bahwa dasarnya apa merevisi sendiri? Nah, harus ada satu justek. Justeknya apa? Justeknya adalah perubahan. Satu, mungkin non teknis. Perubahan memulai pekerjaan karena lahan tidak tersedia atau masih ada masalah pembebasan lahan. Satu. Yang kedua, posisinya berubah, bergeser. Ada penentuan. Ada peninggian elevasi karena banjir. Di Jakarta ada itu. Nah, oleh karena itu, semua itu harus melalui persetujuan kontraktor kepada pengawas, pengawas mengajukan kepada PPK, dan diadakan rapat untuk menentukan, memutuskan kesepakatan perubahan schedule dengan dasar justek tadi. Tanpa justifikasi teknis itu tidak boleh dilakukan perubahan karena ada tanda tangan, SK tanda tangan dari pengawas, kontraktor, dan PPK. Dan itu sebagai acuan kontraktor dalam penagihan. Itu SK itu bisa sampai kepada bagian yang bayar. Nah, kemudian kontraktor membuat lampirkan pada tagih laporan SK yang sudah dirubah, tidak dibayar. Yang dibayar adalah SK yang ditandatangani oleh pengawas dan PPK selama tidak terjadi perubahan. Jika perubahan harus segera disampaikan, dibuatlah adendum dalam kontrak itu. Termasuk SPMK juga harus berdasarkan kondisi lapangan. Bila memang terjadi di proyek saya kemarin, lahan tidak tersedia, SPMK-nya berubah sampai pada tanggal lahan itu siap digunakan. Gitu aja. Terima kasih. Oke Pak, baik. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, kita berlanjut ke pertanyaan Bapak Sufirman. Jadi pertanyaannya seperti ini Pak. Jika PPK tidak melakukan SCM terhadap pekerjaan dengan progres kritis, apa yang akan terjadi? Karena memang kebanyakan PPK tidak melakukan ini, walaupun progres kurang dari 50% sekalipun. Oke. Terima kasih, Pak Nur. Jadi gini, ini berat pertanyaannya ini, berat banget. Jika PPK tidak melakukan SCM, saya bukan PPK ya, dan saya juga bukan atasan PPK. Tapi ini bahaya ya. Artinya kalau saya ngelihat tidak dilakukan SCM meskipun 5%, nanti yang kena PPK juga dapat teguran. Proyek ini tidak 50% nggak tercapai kok, dijamin nggak di satu tindakan. Nggak cuma kontraktor yang kena, PPK-nya juga kena kasus. Kasusnya gimana, bagaimana cara mengatasi kasus itu, saya kurang begitu paham ya. Tetapi yang pernah saya alami dulu itu di progres 75%, di 50%, pekerjaan tinggal sebulan, dan perlu 5% perlu waktu 2 bulan. Saya ditanya PPK sebagai pengawas, apakah kontraktor bisa akan selesai tanggal 31 Desember. 100%, saya bilang nggak mungkin. Saya terus terang ngomong bahwa pekerjaan itu 70 sampai tanggal 31 hanya sampai 70%. Dan itu sudah akhirnya kan menjadi kontak kritis. PPK-nya tidak melakukan itu, tidak melakukan SCM. Akhirnya ya proyeknya amburadul. PPK-nya saya dengar sih dipanggil Bapak polisi,
Itu yang saya tahu ya, saya alami ya. Saya nggak tahu gimana apa setiap daerah kan beda ya. Atau PPK ini gimana apa sanksinya saya nggak ngerti. Tapi sebagai pengawas temannya PPK saya harus memberikan sejujurnya kepada PPK bahwa proyek ini pribadi saya, proyek ini tidak akan selesai tepat waktu. Perlu dibuat surat peringatan ataupun SCM. Paling enggak pengawas sudah mengusulkan. Apakah dari PPK-nya melakukan atau tidak ya. Saya sebagai teman PPK ya cuma bisa memberikan informasi aja gitu. Itu aja Mbak Nur. Nggak sanggup saya menjawab. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Dan untuk Bapak Sufirman, semoga jawaban dari narasumber kita membantu dan menjadi solusi untuk pertanyaannya. Baik, untuk Bapak dan Ibu yang berada di rumah ini, silakan jika masih ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak narasumber kita, silakan untuk raise hand ataupun bisa juga mengirimkan lewat chat. Untuk selanjutnya, oke, baik Pak. Selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak BG Ginting, Pak. Iya, siap. Ya Pak, izin bertanya lagi Pak. Ya, tidak apa-apa Pak. Agak melebar. Apakah MC0 ya Pak? Apakah MC0 wajib dilaksanakan? Dan menurut Bapak siapa yang paling berkepentingan atas pelaksanaan MC0? Oke. Saya kembali gini. Wajib nggak MC0 dilaksanakan? Itu pada saat kontraktor PPK setelah terima lapangan pada kontraktor. Kontraktor mempelajari gambar. Dalam serah terima lapangan itu ada pengukuran titik-titik ya, penentuan titik BM-nya, benchmark-nya sebelah mana. Kalau kontraktor tidak teliti, ya mungkin MC0 nggak perlulah nanti aja. Nah, itu yang pengawas juga menjadi satu kepentingan terhadap itu. Bila MC0 tidak dilakukan, di kemudian hari ada perubahan atau ada perbedaan antara lapangan dengan gambar konsultan perencana mengakibatkan RAB-nya menjadi tambah kurang, itu menjadi beban kontraktor, menambah waktu kontraktor untuk membuat satu justifikasi teknis. Tetapi bila di awal kontraktor juga merasa berkepentingan, MC0 itu penting agar di pertengahan jalan tidak bisa meminimalkan terjadi perbedaan volume RAB dan lapangan, itu akan lebih baik. Tapi yang paling berkepentingan ya kontraktor. Kenapa? Karena tagihannya tanpa CCO tagihan lebih cepat bayarnya, dengan CCO tagihan agak lama karena perlu persetujuan dan perlu justek. Tanpa CCO cepat tagihannya, pemerintah gampang bayarnya, asal benar aja gambarnya, dokumennya benar, lengkap, ada fotonya, dan nggak ada masalah dibayar cepat. Kalau Senin masuk, Kamis keluar. Tapi kalau masih ada justek, tanya dulu BPK ini kenapa berubah? Karena pemerintah membayar expert bill. Pemerintah expert bill. Yang di lapangan warna kuning, ya bayarnya warna kuning. Hotelnya dibayar 3 hari, ya 3 hari. Gitu. Itu aja, Mbak. Baik, Pak. Atas jawabannya. Selanjutnya Pak, dari Bapak di sini atas nama bidang jasa konstruksi. Jadi langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Apabila pada saat progres antara 70 sampai 100% terdapat deviasi minus 5% dan diprediksi akan melewati akhir tahun, akan tetapi penyebab keterlambatan karena material impor yang dalam proses
pengadaannya karena hambatan tertentu, apakah tetap dilaksanakan SCM? Apakah ada tindakan lagi? Mohon penjelasannya. Terima kasih, Pak. Masih berat nih pertanyaan Bidang Jasa Konstruksi. Berat. Jadi gini, coba saya jawab ya. Ini ada satu informasi yang pasti kurang lengkap, yaitu penyebab keterlambatan material impor. Pertanyaan adalah gini, material impor itu kapan diproses? Hambatannya apa? Itu satu. Yang kedua, kenapa harus pakai material impor? Itu kan dalam proses perencanaan RKS. Kenapa harus pakai impor? Dalam impor harus ada TKDN dan harus ada satu di awal pekerjaan itu sudah ada satu informasi kepada pengawas bahwa kontraktor akan mengimpor barang ini dan sudah dimulai prosesnya. Yang paling mudah, simpel aja lift. Lift itu perlu 4 bulan. Di awal kontraktor, pada saat sudah mulai pekerjaan file cap, ya, panjang, sudah selesai mulai file cap, dan diperhitungkan bahwa akan perlu waktu 4 bulan untuk order liftnya, pemasangan, ya, ordernya mulai dari awal. Dan disampaikan order itu kepada PPK. Nah, bila bukan disebabkan oleh keterlambatan order oleh kontraktor, dan ada penjelasan tertentu yang diterima oleh PPK bahwa itu material impor tidak bisa hadir tanggal sekian, karena satu hal yang terjadi di sana saya tidak tahu, maka mungkin tidak perlu di SCM. Karena ada penjelasan teknis yang tepat, ya kan? Itu ada satu penjelasan yang bisa diterima oleh PPK. Nah, dalam hal kontraktor tidak dapat membuktikan bahwa material tersebut sudah diorder di awal proyek atau di waktu yang diperkirakan tidak menyebabkan keterlambatan, atau bisa membuktikan bahwa material impor nggak bisa datang ke Indonesia karena COVID atau karena kapalnya kobong atau kapalnya tenggelam, itu juga harus disampaikan. Tapi ada bukti-bukti yang mendukung bahwa material tersebut tidak bisa hadir, bukan karena kesalahan kontraktor. Itu aja. Tapi kalau dilaksanakan SCM ya, itu tidak, saya rasa nggak perlu, karena itu termasuk keputusannya PPK dan pengawas. SCM kan pembuktian keterlambatan. Nah, kemudian kalau dilakukan SCM, apa yang akan ditetapkan untuk test case? Dan ini bukan kesalahan kontraktor. Jika memang bukan kesalahan kontraktor, dibuktikan dengan dokumen yang saya sampaikan tadi. Begitu, Pak. Mbak. Mbak Nur. Ya, Pak. Monggo. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, Pak, jawab pertanyaan dari Bapak Sidodadi. Izin bertanya lagi, Pak. Ya, tidak apa-apa, Pak. SCM 1 dilakukan tingkat apa dan siapa saja pesertanya? Begitu juga SCM 2 dan SCM ketiga. Terima kasih. SCM itu bukan tingkatan. SCM itu tahapan dalam uji coba atau bahasa mengevaluasi kesiapan kontraktor dalam melaksanakan kontraknya. Kemudian siapa saja yang hadir di dalam rapat SCM, otomatis kontraktor yang mulai dari direktur, project manager sampai kepada pelaksana, orang-orang yang berkepentingan di dalam proyek itu. Secara hukum ada direkturnya sebagai penanggung jawab terhadap kontrak, kemudian project itu adalah penanggung jawab atas kejadian di lapangan,
kemudian ada pelaksana yang memberikan laporan kepada project manager, dan satu lagi ada K3, ya, ahli K3U, ahli 3 konstruksi. Kemudian dari pengawas hadir, tim leader, direktur, dan level engineer di lapangan. Nah, dari PPK yang mungkin PPK mengundang pengguna anggarannya, mengundang bagian keuangan. Saya nggak gitu pas, nggak tahu. Yang saya pernah ketemu di lapangan di undangan SCM itu ada PPK, ada PPTK, ada pengguna anggaran, ada keuangan, ada kabit waktu itu ya. Ini tergantung dari PPK maksudnya siapa. Nah, begitu juga SCM 2, SCM 3, nggak ada bukan tingkatan. SCM 1 pesertanya dengan SCM 2 sama aja, nggak ada perubahan. Nah, SCM 1 ke SCM 2 sebenarnya adalah tingkatan, bukan tingkatan buat di tingkat 1 enggak. Itu satu SCM 1 di ke SCM 2 adalah proses. Apabila SCM gagal, proses ke SCM 2. Tingkatnya sama, cuma lebih sadis SCM 2 gitu. Kontraktor akan merasa terpidana banget. SCM 1 gak kelar, SCM 2 begitu. Jadi apa namanya? terpidana berat. Itu Mbak Nur. Mau izin minum dulu. Oke, baik Pak. Silakan Pak. Dan mungkin juga jadi itu tadi jawaban dari narasumber kita mengenai pertanyaan dari Bapak Sidodadi, dan sepertinya pertanyaan Bapak Sidodadi ini juga merupakan pertanyaan terakhir dari sesi diskusi kita pada siang ini mengenai dengan materi pelaksanaan SCM dan laporan pendukung. Kembali kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak narasumber kita yang telah meluangkan waktunya pada hari ini untuk menjadi narasumber kita pada hari ini. Baik Pak, mungkin ada berupa penutup mungkin Pak untuk sebagai akhir dari kegiatan kita pada siang ini Pak. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi, saya jawab dulu ya. Oh iya Pak, ya Pak, silakan. Jadi, kalau SCM 1 sudah dipenuhi, apakah kalau terjadi minus 10, kalau masih terjadi 10%, apakah bagi SCM 1 jadi? SCM 1 adalah hanya penamaan dari satu uji case yang pertama. Jadi di pasal 30.3 ada SCM 1 gagal, bisa kemudian terjadi lagi keterlambatan, mungkin yang itu SCM 2 bisa dilakukan. Bukan ke SCM 1, SCM 2 itu hanya untuk penomoran aja supaya nggak terlalu bingung gitu loh. Berapa kali dilakukan SCM ya. Dan Pak, ada banyak kasus korupsi jalan BPN, setahu saya SCM diberikan pada apabila ada etikat baik dari kontraktor. Satu tingkat PPK telah gagal di data perbaikan progres SCM 2 di tingkatan. Karakter fisik malah ditetapkan test case selama 5 bulan. Kontraknya berapa lama? Kontraknya setahun atau berapa lama kan itu? SCM itu berlaku di dalam periode kontrak, di luar periode kontrak pada SCM namanya. Nah, tingkat SCM pertama itu adalah SCM yang pertama kali dibuat, kemudian melihat evaluasinya. Apakah evaluasinya itu berhasil di SCM 1? Tidak perlu SCM 2, tetapi bila SCM 1 kontraktor pengawasan PPK melihat kontraktor gagal masih diberi kesempatan tuh. Karena tingkat baik tadi dibuatlah SCM 2. Kalau diberikan 5 bulan dalam misalkan 5 bulan kontraknya 2 tahun, ya 2 tahun ya. Selama tidak melebihi kontrak, silakan saja, itu hanya kontrak PPK dan pengawas.
tidak ada satu batasan berapa lama harus SCM itu dibuat, karena itu tergantung kesepakatan bersama antara kontraktor, pengawas, dan PPK selama durasi kontrak berlangsung. Di luar kontrak itu bukan SCM namanya. Itu aja ya. Oke. Ada lagi. Izin bertanya Bapak, apabila dalam misalnya Iya, Pak. ini adalah dicoba berhasil, apakah nanti terjadi keterlambatan? Kalau ada masalah lagi, SCM itu berhasil, kemudian dalam perjalanannya keterlambatan lagi dan itu masuk dalam kriteria kontrak kritis, ya SCM 2 dijalankan. Itu ada di 30.2. Oke, sekarang saya mau ada lagi nih, nggak bergerak lagi nih, pakai jalan ini saya. Jadi dari saya mungkin begini Pak, usahakan kontraktor menghindari namanya SCM. Jangan bikin SCM 1, jangan sampai terjadi. Nah, yang paling penting adalah kontraktor itu juga berlaku seperti pengawas, artinya taat administrasi. Saya kemarin sharing form kontraktor dan pengawas, termasuk berita acara SCM ke Pak Kurniawan, mungkin bisa di-share. Tapi yang saya ingin tekankan bahwa saya sebagai kontraktor dan juga sebagai pengawas menyampaikan bahwa betapa tidak enaknya kita menghadiri satu rapat SCM. Sedih, kenapa kita jadi dipanggil? Apakah kita nggak mampu ngerjain itu? Kenapa? Apakah saya tidak mampu mengawasi berdasarkan pengawas, atau apakah saya tidak sanggup melaksanakan pekerjaan gitu? Salah saya di mana? Nah, itu menjadi pola pikir saya membuat satu ulasan untuk SCM. Jadi hindarilah SCM, lengkapi data selengkap mungkin, taat administrasi. Yang penting ada historinya, histori dari setiap pekerjaan. Tanggal berapa PHL disetujui, tanggal berapa material disetujui, tanggal berapa Justek disetujui, itu juga mempengaruhi. Karena semua itu berkelanjutan. Contoh pekerjaan pancang 2 minggu, dilanjutkan pelcap 2 minggu, itu harus ada jelas. Kapan disetujui, kapan boleh dilakukan awal pancang, kapan dimulai boleh ngecor pelcap, kapan mulai, ini ada urutannya secara historis. Jika kontraktor punya data yang lengkap, mungkin insya Allah SCM nggak terjadi. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nur, Pak Kurniawan. Ya. Oke, baik Pak, terima kasih banyak juga Pak kami ucapkan karena pada hari ini telah menyempatkan waktunya untuk membawakan materi mengenai dengan pelaksanaan SCM dan laporan pendukung. Jadi itu tadi selesainya sesi tanya jawab bahwa dan berakhir pula juga kegiatan webinar kita pada siang ini. Dan tidak lupa juga kami ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu yang belum melakukan registrasi, silahkan untuk melakukan registrasi untuk mendapatkan sertifikat materi dan record materi pada setiap workshop yang akan kita laksanakan. Untuk link registrasinya sudah di-share di form chat. Jadi kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada webinar siang ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan pada pelaksanaan webinar ini. Dan kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Gesit. Terima kasih Pak. Ya, nanti Mohon izin saya mau live dulu. periode berikutnya lagi. Siap Pak, siap.
Siap, Ya, siap. oke. Siapa? Kasih, Pokoknya terserah tentang Pak Kurniawan deh. Saya tunggu Pak Kurniawan. Oke. Oke, matur nuwun Pak. Assalamualaikum.